Kopi Gayo bermutu bisa untuk obat sakit kepala. Kata dokter, jangan pakai gula. Nah, itulah arti kata yang sering dinyanyikan anak-anak di Desa Jaluk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Dari nyanyian khas Desa Jaluk ini, sangat terlihat jelas bahwa kopi dan seni saling melengkapi. Terbukti dengan adanya lagu tentang kopi yang memakai bahasa Gayo. Nadanya enak di telinga bagi siapapun yang mendengarnya. Bagaimana dengan Anda? Enak kan nyanyiannya? Eksistensi Kopi Gayo Aceh memang tidak dapat diragukan lagi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, dataran tinggi Gayo, tempat asal budidaya kopi, merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Demikian juga secara kualitas, cita rasa dan aroma kopi Gayo sudah sangat terkenal di dunia, sehingga memiliki pasar luas di berbagai negara. Dengan cita rasa kopi Gayo yang begitu kuat, apakah realitasnya telah memberikan dampak dan kesejahteraan untuk petani kopi Gayo di tingkat lapangan? Kopi Gayo adalah nama produk kopi Arabica yang ditanam di dataran tinggi Gayo, salah satunya di Aceh Tengah. Tepatnya di Desa Jaluk, perkebunan kopi tumbuh subur di sini. Petani kopi Arabica di dataran tinggi Gayo sedikit banyak ikut merasakan imbas ekonomi dari upaya sistematis memasyarakatkan kopi Arabica. Meskipun hasilnya belum seperti yang dibayangkan, kopi Arabica yang belakangan terlihat di wilayah Aceh dan sekitarnya belum berdampak luar biasa kepada keuntungan bagi mereka. Petani kopi ini sangat tergantung pada harga yang ditetapkan oleh para tauke atau pembeli lokal. Meningkatnya konsumsi kopi Arabica di masyarakat tidak terlalu besar pengaruhnya kepada petani. Meskipun demikian, menjadi petani kopi dapat menghidupi dirinya dan keluarga meskipun masih jauh dari kata sejahtera. Kakek Yusuf misalnya, seorang petani kopi yang tinggal di Desa Jaluk, Aceh Tengah, mulai bertani kopi dari tahun 1989. Dalam kesehariannya, kakek Yusuf pergi ke ladang untuk memetik kopi. Dia bergegas pada pukul 6 sampai dengan pukul 4 sore setiap harinya. Dengan membawa kantong, karung, serta cangkul, dia sangat bersemangat untuk memetik kopi di ladang miliknya. Dengan kaki yang beralaskan sepatu boot, dia mulai menyusuri jalanan berbatu untuk menuju ladang. Biasanya, dalam sehari ia mengumpulkan kopi 4-5 kaleng per hari. Setelah itu, barulah dia pulang ke rumah. Saya berkebun semenjak saya berkeluarga tahun 69. Jadi semenjak saya berkeluarga, saya langsung buka kebun tanam kopi. Jadi tahun 69 saya tanam kopi dulu jember. Nggak bertahan lagi, kopi itu diganti sama kopi Brazil. Habis itu terus 10 tahun itu kami ganti lagi kopinya kopi Ateng. Habis itu bertahan kopi Ateng itu memang banyak buah tuh. Cuman dia nggak bisa lama bertahan karena banyak buah. Akhirnya kami ganti sama kopi Unggul Super nih. Saya bekerja di kebun ini. Kalau dari pagi jam 8 baru saya masuk ke kebun ngutip kopi dan punya kawan, kalau sendirian nggak bisa. Jadi ngutipnya dari jam 8 waktu masih muda itu sampai jam prenya pun kira-kira salat zuhur lah, salat asar udah jam 4, salat asar tuh baru balik. Kopi ini kulit merah ambil ke rumah, bawa ke rumah, di rumah itu digiling sama mesin parisan ada di dua itu, baru disambung jam 2 lagi sampai jam 4. Berapa juga 3 kaleng lah kurang lebih. Tapi satu hari itu kurang lebih sekitar 7 kaleng atau 6 kaleng gitu kira-kira. Jangan bilang petani kopi kalau tidak suka kopi. Karena sesampainya di rumah, sang kakek sudah ditunggu istrinya yang setia menyambutnya di beranda rumah. Nenek pun langsung ke belakang mengambil segelas kopi untuk kakek. Nah, kebayangkan
Seharian memetik kopi dengan segelas kopi untuk melepas dahaganya. Dan begitulah kegiatan kakek Yusuf sebagai petani kopi. Dia hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri, di balik harga kopi gayo yang tinggi. Inilah gambaran kehidupan para petani kopi di dataran tinggi Gayo yang jauh dari kemewahan dan selalu bersyukur pada kesederhanaan. Melihat kondisi seperti ini, maka muncullah sebuah kelompok tani yang peduli untuk mengedukasi para petani kopi agar bisa lebih dapat meningkatkan taraf hidup dan pemahaman terhadap kopi lebih baik dari segi perawatan, pengolahan, sampai ke penjualan. Kelompok tersebut bernama Petani Kopi Berdaya. Kelompok ini adalah bentuk dari hasil kerjasama Dompet Duafa dan warga setempat yang fokus memajukan petani kopi, khususnya di Desa Jaluk, Kabupaten Aceh Tengah ini. Mulyadi, dia adalah salah satu pemuda asli dari Desa Jaluk. Kepedulian terhadap kehidupan petani kopi di tempatnya menggerakkan dia untuk berperan dalam kelompok petani kopi berdaya. Bahkan, dia juga mengetuai kelompok ini. Dengan cekatan, Mulyadi menggerakkan kelompok ini seperti bagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan utama. Mulyadi mensosialisasikan program ini menggunakan cara kekeluargaan, dengan mengumpulkan warga setempat di masjid, bahkan sampai mendatangi satu persatu rumah warga untuk lebih menjelaskan program dari kelompok usaha tani ini. Ini adalah kopi Arabica di daerah kami ini yang kami banggakan, yang tentunya ini adalah sebagai kopi Arabica yang selama ini kita produksikan, bahkan di dalam per tahun itu bisa mengeluarkan puluhan ton dari desa kita ini. Pertama, program yaitu tentang perawatan kopi ini. Mulai dari nantinya bisa kita datangkan dari beberapa narasumber, baik dari dinas setempat ataupun dari daerah luar, untuk meneliti bagaimana tanah di sini dengan kecocokan kopi Arabica di wilayah ini. Program yang kita rencanakan ada 3. Yang pertama tentang pengadaan cara pengolahan atau perawatan kopi ini. Yang kedua nanti tentang agrobisnis, tentunya nanti kita mengajak masyarakat bersama untuk melakukan jual beli kopi yang tentunya kita meningkatkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu program tentang meningkatkan kualitas kopi ini. Kopi ini setahun bisa mencapai 2 kali masa panen. Nah, seperti ini yang biji-biji merah sudah bisa kita pecuik, sudah bisa kita olah. Dan biji-biji yang hijau ini mungkin diperkirakan sekitar 2 atau 3 bulan lagi untuk bisa kita panen. Mudah-mudahan harapan kita dengan adanya program ini bisa menciptakan petani yang sejahtera, petani yang kreatif, petani yang inovatif, dan tentunya bisa lebih mandiri dan lebih maju dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kudenang bangsa lagu warna tidele sebuku. Kita akan melihat ke proses pengolahan kopi. Pengolahan kopi yang dilakukan masyarakat di Desa Jaluk umumnya masih tradisional. Cara ini dimulai dengan penjemuran kopi di lapangan atau di tengah jalan. Kopi yang dipetik hanya berwarna merah. Biji kopi yang berwarna merah dikumpulkan dan siap dimasukkan ke mesin penggilingan yang khusus untuk memisahkan kulit luar dengan gabah. Setelah kulit luar sudah terpisah dari gabah, gabah tersebut dicuci dan dijemur di bawah sinar matahari hingga mengering. Gabah biasanya berwarna putih kekuning-kuningan. Proses selanjutnya,
Gabah yang sudah kering kembali dimasukkan ke mesin penggilingan untuk memisahkan gabah dengan biji kopi. Jika sudah terpisah, gabah dan biji kopi akan berwarna kehijau-hijauan dan harus dijemur kembali di bawah sinar matahari. Pembuatan kopi bubuk memang sangat bergantung sinar matahari untuk mengurangi kadar air yang ada di dalamnya. Setelah itu, barulah siap untuk proses tahap selanjutnya, yaitu proses penyortiran biji kopi yang siap untuk dihaluskan. Proses penyortiran ini dilakukan untuk menjaga cita rasa kopi yang benar-benar utuh. Nah, biji kopi yang sudah disortir langsung dibawa ke pabrik untuk di roaster. Roaster adalah proses pematangan biji kopi dengan menggunakan mesin yang bernama roasting. Biji kopi dimasukkan ke dalam roasting dan didiamkan selama 12 menit sampai biji kopi tersebut berwarna coklat dan langsung didinginkan dengan cara diputar-putar di wadah yang sudah dilengkapi dengan kipas mesin roasting. Kopi yang sudah matang langsung dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan dan siap untuk dikemas lalu dipasarkan. Jadi ini di sini prosesnya roastery, ini bagian roastery. Jadi di mesin ini kita masukin biji jo untuk proses pemasakan. Kopi idealnya itu sekitar 12 menit sampai 14 menit. Setelah kopi matang, masuk ke cooling mixer buat proses pendinginan, itu sekitar 5 sampai 8 menitan. Dan habis itu ke langkah penggilingan. Di penggilingan itu kita sedang buat adjustment kekasaran bubuknya. Dan habis itu baru siap buat di packing dan dipasarkan. Nah, bagi Anda penikmat kopi, sudah tahu kan proses pembuatan kopi sekarang? Semoga petani di Desa Jaluk, khususnya untuk kelompok petani kopi berdaya, dapat lebih menikmati dari hasil kopinya sendiri untuk kehidupan mereka nantinya. Karena hidup petani kopi harus nikmat seperti rasa kopi. Bersama dompet duafa.